Ini bener jelita gak sih? Adik dari Ola Ramlan. Bener dong. Bener lu. Bener dong. Berat badan lu di atas cepek, bener gak sih? 160 dan aku sadar ternyata aku adalah obesitas 3 which is tertinggi. Apa paling gak enaknya hidup sebagai orang super overweight? Jalan deh ke mall. Jalan. Oke. 5 menit duduk. 5 Hmm. menit duduk. Ini sekarang nggak temenan loh mereka nih. Dulu bestie Kanan ya, kiri. Bo? Dulu bestie. Nempel sampai nih gesek. Sekarang enggak loh. Kakak lu tuh kan ibaratnya langsing. Terus adanya, mohon maaf nih, super overweight. Iya benar. Did you used to hate that? Guys, main gimbot, bikin pusing, dulunya gembrot, sekarang langsing. Please welcome on my podcast, the one and only, boleh gak gue sebut adik dari Ola Ramlan? Boleh dong, bangga dong. Iya Aku, dong, iya dong. karena kan The Ramlans, The ya kan? Ramlans, iya. Jelita Ramlan. Kayaknya gak mungkin deh, ini kayak bukan jelita deh, ini kayak jelitul deh nih. Karena podcast pertama aku sama kamu, aku masih gede Gue sih banget. gede banget, Bo. Gila itu. Ini bener jelita gak sih? Bener dong. Beneran lu? Bener dong. Beneran apa yang dulunya, mohon maaf nih, ini bukan body shaming ya, Iya, tapi benar. dulunya itu berat badan lu di atas cepek, bener gak sih? 160 tepat. Guys, 160 kilo. 106 atau 160? 160 kilo. Bo, lu udah di atas 150 kilo. Setelah aku melahirkan, Iya. COVID. Yes. Kerjaannya ngapain? Makan, tidur. Makan, tidur. 160 kilo. Shit. Aku nganterin Obina imunisasi, nimbang di dokter, ada timbangan gitu. Berani-berani, tapi takut-takut. Nyoba, gitu. Nimbang 160 kilo, aku shock. Kayak jantungku tuh mau jatuh rasanya. Wow. Dari situ diet segala macam, segala jenis diet udah dicoba. Yang paling berhasil pada saat itu dari 160 sampai akhirnya mentok di 135 adalah clean eating. Clean eating. Jadi no sugar, Iya, no tepung, iya. no Gue nih minyak. sekarang. Yes. Capek nggak? Banget. Capek nggak? Dan kalau lagi ngumpul rame-rame, jatuhnya gak asik ya. Aku bawa Tupperware. Puyeng kan? Iya. Selalu bawa Tupperware, isinya dada ayam rebus, Iya. sayur-sayuran rebus, brokoli, buncis, wortel. Udah itu doang yang dimakan setiap hari. Gimana rasanya? Capek nggak? Capek sih. Capek Kalau gue banget. lagi di momen kadang-kadang makannya kan itu terus. Jadi mulai bosen. Iyalah, ya pasti. Kan? Oke, clean eating itu akhirnya sepanjang lu dari kecil nih, Bo. Lu tuh memang, kalau gue kan kecilnya tuh gemuk. Makanya Oke. gue itu paling takut naik berat badan. Karena ada traumatik zaman kecil. Kecil pernah dibully, misalnya zaman SD lu tahu kan, Bo. Gajah. Kulkas 2 Gajah. pintu. Aduh, name it. Sebutan apa yang belum pernah? Gue sih pernah buntelan kentut. Even panggilan sayang Mbak Ola ke aku, Turki. Apa tuh? Kalkun. Tapi in a lovey-dovey way. In a lovely way. Lovely way. Tapi memang kita udah terbiasa dengan panggilan-panggilan Panggilan gemuk, dia. gendut dan segala macam ya, Bo. Berarti dari lo kecil lo tuh sudah gemuk. Jadi gini, setelah mens tepatnya. Oh, Jadi hormon setelah berubah mens, tuh. yes, hormon Iya. berubah, aku tidak bisa mengendalikan nafsu makanku. Iya. Sebenarnya kalau nafsu makan yang makan banyak sebenarnya enggak, aku lebih ke nyemil. Oh. Contohnya coklat. Iya. I cannot live without coklat sama roti. Gak bisa. Lu tuh sama gue banget, Bo. Gak bisa. Iya, gue tuh anak Totally roti. gak bisa. Iya, Ih, iya. segala jenis roti tuh Iya. sampai sekarang aja aku masih susah untuk menghindari roti. Oke, Gitu. pertanyaannya gini, Ola tuh kan badannya kecil sekali ya, kecil banget. Dalam arti bener-bener dibilang langsing juga di bawah langsing deh Di bawah kayaknya. langsing, Bener-bener iya. slim banget. Underweight sebenarnya. Emang iya? Ya iyalah, gila Masa sih, timbangannya Bo? berapa? Karena dia tinggi ya, karena dia tinggi. 49 kalau nggak salah timbangannya. Nah, pertanyaannya gini, banyak orang pada saat The Ramlans dulu itu sempat diposting dari segala macam, ada Jelita, ada Cinta, ada Abang Lo ya kan, ada Ola of course gitu. Banyak orang yang nggak percaya bahwa Jelita Ramlan itu bener-bener purely 100% sisters dari Ola Ramlan. Iya, Lu pasti. berdua tuh kakak beradik. Karena mohon maaf nih, Bo, bukannya gimana-gimana. Kakak lu tuh kan ibaratnya langsing, apalah segala macam gitu. Terus adanya, mohon maaf nih, super overweight. Iya benar. Banyak orang yang nggak percaya di awal-awal Iya, Jelita benar. itu betul-betul adik kandung dari Ola Ramlan. Iya, benar. Jadi lu tuh kandung apa enggak sih? Bo? Kandung dong. Kandung? Iya dong, kandung. Tapi dari kecil emang Ola kurus, lu gemuk? Yang gemuk, iya. Oke. Did you used to hate that? Nope. Oh ya? Karena gini,
dia sebagai kakak dengan badan seseksi itu pun ngedukung akunya luar biasa. Oh. Support aku luar biasa. Iya, iya. Well, iya selalu kayak misalkan dia ngingetin pasti ya, kamu nggak mau Iya. nyoba. Dan justru dia yang bawa aku kayak misalkan ke ahli gizi atau kemana untuk Iya. mencoba untuk aku kurus dengan segala jenis bentuk diet. Yes, dia Oke. melakukan itu gitu. Tapi memang pada akhirnya ternyata ya emang aku badannya gede aja. Iya, Dan iya. ya udah satu. Makanya aku bilang ya, beruntungnya aku, keluarga aku itu adalah number one support system. Wow, makanya Jadi lu safe dan nyaman yes, ya? Iya, gitu. iya. Jadi nggak pernah ngerasa kayak oh aku beda terus merasa jadi gimana, itu nggak pernah di dalam Iya. keluarga aku. Justru Iya. mereka sayang banget sama aku gitu loh. Oh, makanya lu pede, Iya. Bo, dari dulu. Jadi aku tidak pernah ada merasa Iya. apa insecure gimana keluarnya tuh jadinya enak gitu loh karena dalamnya mendukung dengan sebegitunya. Iya. Jadi aku keluarnya ya udah Nyaman. Iya, nyaman. Tapi apakah karena support sistemnya kuat dan memang si The Ramlans ini saling mendukung all the sisters ini, jadi membuat lo jadi ngerasa udah gue gendut pun gue tetap nyaman, bablas sampai akhirnya 160 kilo. Itu ada pengaruh? Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi gini, banyak orang di luar sana mengatakan self love. Iya. Yes, betul. Iya. Gue self love, tapi ternyata di sini ada perbedaannya antara obesitas sama self love. Oh, very good. Oke. Ya. Preach it, sister. Ini bagus. Ini Gitu. bagus. Gua mau Makanya, pindah bangku nih. jadi- karena bener dengan adanya Instagram, Yes. bener gak sih? Bahwa orang-orang tuh kan selalu bilang self love, cintai diri Betul. kita. Beauty comes in so many form, gitu kan? Betul. Oke. Self love betul. Aku sangat mencintai diriku sendiri. Karena aku mencintai diriku sendiri dan aku sadar ternyata aku adalah obesitas 3 which is tertinggi. Yang benar loh, Bo. Yes, 160 kilo itu sudah termasuk obesitas paling tinggi levelnya. Goks. Ya. Jadi harus dibedain. Iya. Justru karena aku banyak nih Instagram yang komen katanya Miss Big Indonesia. Oh iya, lu Miss Big Indonesia dia, Oh Bo. sekarang katanya Iya, self bener-bener. love. Iya. Oh sekarang jadi pengen kurus. Salah. Iya. Bukan pengen kurus. Gue pengen punya kualitas hidup yang jauh lebih sehat. Nice. Very Kenapa? nice. Gue punya suami, gue punya anak. Iya. Pengen hidupnya lebih lama, pengen bisa liburan sama mereka keliling dunia, pengen Very ngelihat anak gue sukses, punya istri, Ya. segala macam. Kalau gue tidak cinta sama diri sendiri Ya. dan cari solusi untuk diri gue sendiri, berarti gue bukan self love dong namanya. Iya dong. Iya. Gua I totally agree. Iya. Gimana gue bisa menikmati semua itu sampai Iya. tua kalau lu bayangin ya, obesitas tingkat 3 itu rentan diabetes, stroke, kolesterol, Jantung for sure. jantung berarti ya. for sure, Iya, apalagi. Iya. Belum lagi gue bukan tipikal orang yang totally hidup sehat 1000% gitu. Dengan segala jenis, dulu gue ngerokok, Iya. ngepots, alkohol dan lain Iya. sebagainya. Wih, gila. Dengan overweight seperti Yes. itu. Iya. I think it's only a matter of time. Yang namanya sakit mah segera datang. Selesai. Walaupun belum tentu kalau kita kurus kita juga lebih sehat. Betul. Cuma maksudnya gini, tadi gue setuju banget dengan lo bilang kualitas hidup lo jadi menurun. Kayak lo tadi gue bikin story sebelum podcast guys. Salah satu dia bersyukur banget nih. Ini jadi doang nih. Kakinya bisa dilipat. Lo gak bisa, Bu? Bisa. Gak bisa. Coba deh lihat podcast yang pertama kita deh. Duduknya mesti gue gini. Ini sekarang nggak temenan loh mereka nih. Dulu bestie Kanan ya, kiri. Bo. Dulu bestie. Nempel sampai nih gesek. Sekarang enggak loh. Ayo. Wow. Oke. Banyak banget Ya. perubahan yang positif yang gue rasain jauh. Apa paling gak enaknya hidup sebagai orang super overweight? Jalan deh ke mall. Jalan. Oke. 5 menit duduk. 5 menit duduk. Ya. Sekarang ayo lu mau jalan berapa meter sama gue? Wow. Jauh. Way. Lot better ya. Yes. Oke, apalagi Jauh. hubungan suami istri, cause you have husband kan? Apakah hubungan suami istri terpengaruh dengan lo super overweight? Iyalah, super Wait, lah. gua- Nggak, sebenarnya gini, kalau soal itu, walaupun gue waktu itu bertubuh semok ya, Ya, super semok ya, Say. Super semok ya. Super semok. itu gue tetap lincah tetap dong. lincah. Gitu. Tapi Iya. sekarang ya jauh lah, aktivitas jadi jauh lebih. Nah, si laki lo ini kan ketemu lo pada saat lo lagi Gembrot banget. Ya dong, bukan Iya. lo sekarang dong, Bo. Bukan dong. Berarti kan dia udah mencintai lo saat lo super overweight, saat jelita berat badannya 160 kilo. Betul. Nah, tadi lo bilang hubungan suami istri enggak, tapi berarti ini enggak ada request dari suami nih untuk menurunkan berat badan. Justru Purely dia, yourself. iya, justru dia bilang, please don't be too skinny, I don't like it.
Oh dia emang gak suka Malah yang iya terlalu dia kurus. malah ngomong kayak Iya, gitu. Jadi iya. ya boleh, maksudnya ini kan untuk kebaikan aku juga, Iya. ya pasti dia mendukung 1000%. Iya. Cuma maksudnya jangan terlalu yang kurus banget, dan emang aku tuh melakukan ini tuh bukan untuk yang jadi kurus kayak model gitu. Emang nggak itu aim lo ya, Bo? Oke. Enggak, jauh dari itu. Kurus tuh kayak bonus deh gitu. Ya udah bagus deh gue kurus, badannya bagus. Oke. Tapi aku melakukan ini tuh untuk aku pengen punya kualitas hidup yang jauh lebih sehat. Oke, tadi jalan kamu bilang. Yes. And then pakai baju susah nggak kalau dulu, Cin? Kalau dulu kan karena sekarang udah banyak yang plus size, jadi sebenarnya nggak sesusah itu. Sekarang justru ini baju suamiku, Oh. ukuran XL. Tadi Itu pun masih oversize, 4XL tadinya. Shivers. Yang bener lo, Bo. Yes, 4 Terus lo kalau XL. beli baju di mana, Bo? Ada plus size kan banyak Ada plus sekarang. size Banyak, ya? iya. Lo ikut ini gak sih kan, mohon maaf gue pernah lihat di sosial media itu ada kayak Komunitas. big Enggak size. pernah. Nope. Enggak ya kalau lo ya? I'm not. Tapi lo menang tuh. Iya, Miss Big Indonesia lo menang. iya. Sekarang udah gak bisa lagi dong berarti diangkat Enggak lah. sebagai Miss Big. Enggak. Miss Medium lo udah. Udah. Lagian udah kelar kan waktu itu 2014 sebenarnya. Oh. Jadi udah selesai. Oke, sekarang momennya apa sampai akhirnya lo lihat 160 kilo lo lagi antar anak lo, terus lo bilang Nah, jadi gini awalnya. Iya. Ke rumah sakit nganter Obina imunisasi, kaget dengan 160 kilo, berusaha menurunkan berat badan, diet, segala jenis diet lah. Yang makanya yang kayak gue bilang tadi, ternyata yang paling cocok sama gue adalah clean eating. Clean eating, Semuanya dilarang pokoknya Iya. intinya gitu. Sampai gue lihat Teh Meli Guslo. Teh Iya. Meli Guslo melakukan bariatrik. Terus akhirnya gue research segala macam, sampai gue datengin juga dokternya Teh Meli gitu. Tanya-nanya lah beberapa banyak dokter. Nah gue ketemu satu klinik namanya Lighthouse. Terima kasih Lighthouse Family. Lighthouse yang bantuin kamu nih. Yes. Oke. Jadi dari semua banyak research yang gue lakukan, Iya. klinik Lighthouse ini nggak satu-satunya mungkin, tapi klinik yang paling lengkap, sampai ada psikiater, Wow. sampai ada ahli gizinya. Karena menurut gue yang gue ambil ini kan prosesnya adalah bariatrik ya. Iya. Bariatrik tuh ada macam-macam tipenya. Jadi ada yang balon, mau ngurusin badan Iya, tuh macam-macam. iya, Balon tuh cuman turunnya ya 20 kilo lah gitu. Terus ada yang sleeve, itu namanya potong lambung. Gue bypass, lambungnya dipotong, ususnya dipendekin. Itu yang paling tingkat tertinggi karena gue obesitas tingkat 3 tadi. Right. Yang gue sudah obes, yang sudah nggak ada lagi setelah obesitas tingkat 3 tuh udah nggak ada lagi. Udah paling mentok tuh ya, Udah Bu? paling mentok. Gokil. Berarti kalau di atas 160 itu lebih dari obesitas tingkat berapa, gue udah nggak ada lagi tuh, Iya, udah iya. bener-bener tidak sehat gitu. Wow. Akhirnya dibantu sama klinik ini dengan dokter yang sangat berpengalaman, sudah mengoperasi 900 lebih pasien dan semuanya berhasil gitu. Iya. Udah dari research itu gue memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain gue melakukan bariatrik. Karena kalau bariatrik itu Berarti potong lambung ya lo? ya potong lambung. Oke. Tempatnya yang dikecilin. Karena Oke. gini, kalau nggak tempatnya yang dikecilin, nggak kelar-kelar gue makannya. Lapar terus tuh lo? Yes. Sekarang gue makan tuh cuma sekali sehari, 2 sendok makan nasi. Masa? Yes. Kenyang tuh lo? Kenyang. Sepanjang hari tidak ada makan. Ya ada asupan lainnya kayak susu protein, Iya, protein iya. water, atau ya paling gue ngemil kayak kacang, karena sekarang yang dicari kan protein kan Iya, yang harus iya. gue dapet gitu, karena itu yang paling membantu untuk turun berat badan gitu. Ya sehari sekali makan, siang doang 2 sendok makan nasi maksimal, selebihnya gue nggak bisa masuk lagi. Wow. Jadi sekarang lambung lo tuh sudah Kecil. Sudah kecil. Sudah kecil. Oke. Operasi berapa lama, Bu? Operasinya sebentar kok, 2 jam kalau nggak salah. Oke. Lukanya pun kecil, cuman 5 luka gitu, kayak endoskopi tau kan? Kayak endoskopi. Iya kayak gitu. Apa ada kayak bolongan-bolongan masuk ya? Kalau dari segi operasinya atau pengangkatan lambung, gue juga ada fotonya. Lambung gue dikeluarin sama dokternya gitu. Gak ada bermasalah sama sekali. Oke. Yang menjadi masalah adalah, Apa tuh? yang banyak orang tidak tahu, Iya, iya. melakukan bariatrik itu sebenarnya menurut gue gak segampang, potong lambung udah jadi kurus. No. Tapi- Mentalnya juga. Masa? Yes. Apa mentalnya maksudnya? 2 bulan loh gue depres. Yes. Why? Mata keinginan tidak berubah. Oh. Iya dong. Tetap ngelihat Makan nih pengen. mata tetap pengen. Pas tidak berubah. Yang berubah tuh tempatnya, nggak ada tempatnya sekarang. Jadi ngelihat makanan tuh Ya, pengen, pengen. tapi nggak bisa masuk Nggak gitu. bisa masuk. Muntah dong. Bukan muntah, gue menahan takut dong. Oh. Karena nggak ada tempatnya gitu ya, nggak Iya, iya. dan tidak ada rasa lapar, tapi kan matanya
ih ini gue tahu ini gue pernah makan ini enak. Iya. Oh, I see. Itu setiap hari selama 2 bulan gue cuman video call nyokap nangis. Masa? Yes. Sampai depresi tuh, Bo? Sampai depresi. Abis si bariatrix ini? Iya, bariatrik. Bariatrix. Jadi banyak tuh orang-orang yang akhirnya mungkin kalau nggak diperlengkapi dengan psikolog. Psikolog selesai. Wow. Makanya kenapa gue memilih klinik ini karena klinik ini satu-satunya yang profesional dalam menangani orang-orang kasus yang berat badan berlebih. Jadi bukan cuma fisik tapi juga psikis ya? Iya betul, itu perlu banget. Oh jadi penyesuaian tuh antara mata kita ngelihat makanan sama lambung kita Lambung gitu. kita. Tapi how do you feel right now dengan lambung lo? Sekarang udah oke banget. Di awal apa rasanya dipotong lambungnya? Kalau rasa sih nggak ada ya sakit atau yang gimana banget, nggak ada sama sekali. Tapi apa yang paling signifikan? Itu doang penyesuaian Itu tadi. penyesuaian karena aku ibu rumah tangga istilahnya ya. Masakin suami, masakin anak setiap hari. Oh. Tapi nggak bisa makan. Iya. Jadi harus perang terus tuh. Oke. Perang terus. Orang sekitar tuh harus bener-bener support sistemnya harus bener-bener kuat kalau menurut aku. I see. Nah, pada saat sekarang waktu pada saat operasi, lo pas operasi itu berat badan lo berapa? 135. 135. Iya. Berarti lo udah clean eating udah segala macam turun ke 30 kilo. Iya. 135 lo operasi potong lambung, setelah itu turun berapa tuh setelah habis operasi? Ini udah 5 bulan ya. Oke. 40 kilo total hampir. 40 kilo. Berarti sekarang berat badan lo berapa? 95. Wow. Baju dari 4XL turun ke XL. L sebenarnya. Udah L size sekarang. Oke. Itu ada gak sih orang yang potong lambung tapi tidak kurus? Gak ada sih. Semua setahu. pasti berhasil. Iya, pasti berhasil sih. Well, tergantung ya. Jadi itu dia. Gue ini termasuk orang yang strict banget sama diri sendiri. Kalau sudah ada yang dimau, sesuatu yang dimau gitu. Bariatrix ini juga sebenarnya adalah kayak alat bantu doang sebenarnya. Oke, lambung lu dikecilin. Tapi kalau lu tidak merubah pola hidup lu, ya percuma sampai juga. mau? Iyalah. Tetap gendut juga tuh bisa naik Bukan juga. gendut, lambungnya akan balik lagi lah. Kan lambung itu melar sebenarnya. Tapi tidak bisa balik ke size awal ya. Tapi bisa ngegede lagi? Bisa dong. Oh gitu tuh ya, Bo. Oh. Jadi kalau lu tidak merubah pola hidup lo, jadi kayak misalkan sekarang gue udah terbiasa sehari makan sekali 2 sendok makan berikut lauk dan lain sebagainya, terus ada air juga yang harus dimasukin. Gue udah tahu lah takaran gue nih, oh sehari segini gitu. Ya itu harus tetap stick sama plannya ya. itu, iya. Olahraga nggak sekarang? Belum gue belum olahraga. belum Baru boleh. treadmill doang. Pelan-pelan Jadi jalan ya, doang. iya. Jalan treadmill terus jalan, kebanyakan jalan sih. Oke, sekarang yang lo rasain tadi lo sempat cerita excess skin. Karena dari tadi besar sekali 160 kilo. Ini parah banget. Leher. Iya, leher yang paling parah. Ya karena lemaknya habis Karena ya. tadinya kan gede banget leher gue kan. Ini abis total. Dan punya tulang tuh. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Orang Batak sekarang udah punya tulang. Sekarang gue punya tulang coba nih. Jirbo. Gimana rasanya? Gila sih lo sih ya. Parah sih. Lo kalau Tapi ini belum ya. Belum, masih ada perjalanan lagi ya. masih. Emang lo pengen berapa tujuan lo? 80 lah. Itu udah oke lah tuh Udah ya. oke lah. Itu udah way too skinny. Iyalah, udah setengah gila mau 160 bagi 2 itu 80 Iya, cuy. 80. Terus kalau perut gimana? Kan perut paling gede. Perut ya sama, ini menggelambir kan. Kalau dibuka tuh kulitnya gombior. Gombior, tangan. Gak bisa olahraga tuh. Gak harus potong. Semua potong nanti. Tunggu aku setelah aku potong. Ya, undang lagi Melanie Podcast Ricardo lagi ya, langsung Bo. ngeliat gue. Enggak, ini bukan jelita Bukan ramlan. jelita ramlan. Udah olah ramlan. Bo, nanti kapan mau operasinya? Soon, harus ini dulu dong, harus selesai Sampai 80 ya? 80 dulu. Wow, gila. 80 dulu, selesai, baru deh gue bebenah tuh. Dipotongin semua tuh. Dipotongin semua. Kalau bisa approach kerjasama, Bo, sama si klinik ini gitu. Apa lo jual? Aku adiknya olah ramlan Enggak ya? dong. Sorry, justru dia yang approach gue. Masa? Iya Karena dong. ngeliat lu gede gitu ya? Banget. Enggak, jadi gini. Sebenarnya gue udah research kan. Iya. Sampai akhirnya gue ketemu sama klinik ini. Terus gue memang mau bikin Jelita Ramlan Journey. Karena gue tahu dengan gue bariatrik pasti turunnya gila banget. Gitu. Ternyata gue dapet kerjasama yang bagus banget sama klinik ini. Ya, why not? Why not? Oke Iya lah dong, gitu iyalah. ya. Oke. Anak gimana ngelihat perubahan lo? Karena kan pasti tadi lo bilang kalau saat kita lagi overweight motivasi terbesar untuk bisa hidup lebih panjang, hidup lebih sehat adalah anak dong. Anak bener.
Kalau Obina mungkin dia nggak ngeh karena dia tiap hari sama gue ya. Dulu ya. Tapi ada once kejadian kayak dia megang perut gue kok kayak gone. Mommy's belly is gone. Gak ada gitu. Itu doang notice dia perut gue nggak ada gitu. Yang lucu tuh laki gue sebenarnya. Jadi satu hari ya karena kita tinggal bareng terus tiap hari mungkin dia nggak ngeh dengan penurunan berat badan gue yang drastis. Kalau ketemu kayak gini kan ya pasti lo akan nganga gitu ngeliat gue. Semua juga kayak gue ketemu Cynthia, gue ketemu yang lain, Andra gitu. Semua pada nggak bisa memproses tahu nih, gitu. Tahu dong. Keluarga Ramlan tahu lo udah kurus kan? Tahu, pasti tahu lah. Mereka pada kayak bukan lu kayaknya karena seumur hidup kayaknya gue selalu gendut gitu. Tiba-tiba gue turun. Satu hari laki gue lagi masak di dapur berdiri gitu. Bener-bener berdiri gitu. Terus dia bilang, now I realize that your leg is too small. Dia bilang, kecil banget kaki gue. Iya karena selalu ngeliat lu kakinya besar ya. Gede banget kan sebelumnya gitu. Terus sekarang, ini kekecilan udah sebenarnya dia bilang. Tapi terus gue bilang, enggak belum lah. Targetnya aja belum. Masih 15 kilo lagi gue harus ngilangin paling enggak. Wow. Bo, dulu tuh waktu zaman lagi si super overweight, pernah punya problem nggak? Kan gini, banyak perempuan juga sekarang di Indonesia yang mungkin gemuk ya. Terus udah gitu juga kan Indonesia itu punya stereotip mengenai perempuan yang cantik. Yes, betul. Ya dong, harus diakuin. Harus gak usah gendut. Perempuan yang gue aja dibilang aura maghrib ya kan, karena kulitnya gelap gitu. Atau banyak padahal yang bilang, eksotik. Nah mungkin kalau buat orang luar dianggap eksotik kan. Dong. Atau ada yang bilang juga sebenarnya cantik ya manis, tapi sayang coba deh kalau kulitnya agak lebih putih, lebih light gitu. Sama kok, gue juga dapat komen gini. Kak Jelita gendut aja cantik, tapi gimana? Coba deh lebih kurus. Pasti lebih cantik. Karena secara tidak sengaja ada stereotip di sini mengenai apa sih perempuan tuh yang seharusnya yang dianggap cantik sama lawan jenis gitu. Betul. Lo dulu waktu gendut seperti itu punya problem nggak untuk attract dari lawan jenis? Nope. Masa? Gak pernah seumur hidup gue ya, thank God. It's a blast. Gue approach laki-laki duluan gitu. Nope, in my life. Oh iya? No. Nggak harus agresif duluan tuh? Nope. Jadi emang selalu cowoknya deketin dulu. Walaupun, sorry ya, Bo, lu kan lagi super overweight tuh. Alhamdulillahnya enggak. Or gue misalkan, ya ada beberapa yang gue approach duluan gitu. Terus gue ditolak. Jadi emang itu gak pernah jadi masalah? Enggak. Sama sekali gue. Makanya kenapa. Tapi lo orang luar kali selalunya. Enggak juga, gue ada pacar orang lokal Indonesia. Juga ada? Banyak kok gue pasti. Banyak. Ya kan pede banget. Enggak, maksudnya gue sama Indonesia juga ada gitu. Enggak tuh gue yang gimana gitu. Enggak sih. Jadi it has never been a problem ya? Itu dia, gue dengan stereotip kayak gitu tuh gue gak kena sebenarnya. Karena menurut gue perempuan itu lahir cantik. Kalau ganteng tuh cowok udah pasti gitu. Jadi menurut gue semua perempuan di muka bumi itu lahir cantik. Mau dia coklat, mau dia ungu, mau dia warnanya apa, menurut gue cantik semuanya. Oke, jadi kalau masalah gitu attract lawan jenis gak pernah jadi masalah ya? Cuma kalau kayak dibully apa segala macam, ya itu udah makanan sehari-hari lah, Bo. Tapi karena justru di family gue banyak disebut banyak punya panggilan sayang. Kayak Andra manggilnya babi air. Iya, Ola manggilnya Turki gitu. Terus manggilnya babi air. Jadi kayak semua, jadi gue di luar gue dikatain aneh-aneh itu udah kuping udah tebel ya, Bo. Udah nggak kena gitu. Tapi ada nggak momen dalam, kan lo sempat masuk dunia entertainment juga kan, kan manajernya Ola juga. Tapi ada nggak momen di mana lo ngerasa anjir ya, coba badan gue tidak segendut ini, gue kayaknya akan bisa dapat positioning pekerjaan yang lebih mudah. Enggak tuh. Jelas segala yang pekerjaan yang emang datang ke lo untuk orang-orang yang big size. Yes. Wow. Dan gue selalu merasa bersyukur dengan apa yang gue punya selama ini. Gak pernah ngerasa kayak coba gue kurus. Pasti nope. Apalagi kan lo berdampingan selalu yang sama-sama entertainer, Mbak Ola kan. Ngeliat Ola yang misalnya saat itu lagi laku-lakunya, gak pernah juga ada perasaan I wish I had her body, gak pernah gitu juga. Aku selalu tanya aja Mbak Ola, selalu bilangnya Ola versi semok. Oh, jadi lu emang udah ada bedanya. Ya, iya dong, harus dong, mengembrace itu harus. Makanya bisa? Makanya gue bilang self love banget gue gitu. Tapi harus bisa membedakan antara self love sama obesity. Right. Gitu loh. Jangan kalau lu badannya terlalu gede, merasa banyak banget nih di luar sana Instagram yang badannya gede-gede gitu, terus self love, terus dikasih tahu marah gitu. Iya. No, jadi kayak self defense gitu ya. Iya, jangan justru.
Karena diakui atau tidak diakui, kalau udah obese pasti segala jenis penyakit akan ada. Penyakit apa yang waktu dulu lo rasakan? Alhamdulillahnya Belum gue sampai ya? setiap 6 bulan gue cek darah, gue tidak pernah ada gula darah, gue tidak pernah ada kolesterol karena I don't like soda. Gue nggak suka jeroan. Gue gak suka yang lemak-lemak. Okay. Problem gue cuma roti sama coklat. Sweet tooth ya. Udah itu doang gitu. Jadi untungnya gue gak pernah punya masalah yang aneh-aneh dalam penyakit. Pernah kejadian sekali pas gue lagi gede-gedenya gue jatuh dari tangga. Anjir. Terus syaraf kejepit. Syaraf tulang belakang gue jebol. Bantalannya jebol. Saking berat kali Saking itu ya. beratnya. Karena yang ini duluan yang jatuh. Dengkul duluan yang jatuh gitu. Nah itu doang yang paling parah seumur hidup gue gitu. Gue hamil. Lo hamil mah nggak, kan orang bilang orang kalau gendut hamil nggak hamil udah nggak kelihatan bedanya. Tapi kelihatan bedanya. Emang nggak kelihatan, tapi maksudnya banyak orang bilang. Emang nggak kelihatan? Emang nggak kelihatan gue. Waktu hamil nggak kelihatan perutnya gitu. Orang nggak ada yang tahu gue hamil. Yang bener lo, Bo. Iyalah. Saking selalu overweight. Gede. Nggak kelihatan. Jadi gue ada foto berdua sama temen gue, Alexa. Dia hamil 4 bulan, gue hamil 4 bulan. Dia kurus, hamilnya nggak kelihatan. Gue gendut, hamilnya nggak kelihatan. Beneran. Sampai 9 bulan aja nggak kelihatan. Apa yang membedakan? Hidung gue segede gini. Iya, ngembang kayak hidung. Hamil hidung kalau kata orang. Udah itu doang yang membedakan. Itu doang tuh. Selebihnya nggak. Badan nggak kelihatan. Tapi untuk punya anak juga mudah loh. Makanya dokter bilang kamu tuh susah punya anak. Pasti karena kamu gendut, kamu harus nurunin berat badan dulu, bla 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 segala macam itu udah gue rasain lah. Right. Akhirnya pada saat gue hamil gue balik mana nih? Gampang ternyata. Gampang gue hamil. Jadi lu sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan kasih, walaupun lu itu dia. super overweight, tidak terjadi ya Yes, dalam hidup di lo gue, seperti nggak banyak ada. orang overweight lainnya. Iya, alhamdulillahnya enggak. Jadi dari 160 kilo ya Jelita Ramlan sekarang berat badannya sudah 95. 95 dan nantinya lu pengen akan ke 80. mampus. Mulai orang bingung ya. 80. Ola Jelita nih. Iya. Ola Olaf. Oke, untuk menutup, thank you very much untuk sharing. Tapi gue penasaran pengen lihat nanti aim untuk hasil akhirnya. Tapi gue sih percaya lo tuh kalau lo udah punya niat, kayaknya pasti bisa kejadian. Pasti. Ini aja sih menurut gue, I'm impressed sih, gila lo. Gila. Lama kita gak ketemu. Parah lama. Gue kemarin tiba-tiba lagi di tempat gym, gue ngeliat gitu. Sama temen kita juga, gue bilang, ini si Jelita lo kenal kan? Ini banget ya, gue bilang berubah banget badannya. Gue gak tahu lo potong lambung segala macam, tapi signifikan sih perubahannya Parah. gitu. Tapi kan banyak, sampai ada komunitasnya perempuan di Indonesia yang memang big size. Dan banyak juga sekarang yang akhirnya spreading bahwa big is beautiful. Hashtag. It is. Iya. Big is beautiful. Apa yang lo pengen sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang masih super overweight? Big is beautiful. It is. Yes. Aku pun merasa bukan berarti aku jadi kurus kayak gini terus bilang kalau big is not beautiful. No, kayak aku bilang tadi, semua perempuan di dunia, di muka bumi ini terlahir sudah pasti cantik. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, kamu harus tahu apa yang baik untuk dirimu. Right. Kalau kamu tidak merubah, udah tahu nih ya kita obes, maksudnya berat badannya berlebih gitu ya. Terus kamu tidak merubah untuk jadi jauh lebih baik, itu kamu tidak mencintai dirimu sendiri. So self love tuh bukan berarti menerima apa adanya. Yes, ya. betul. Harus terus, namanya manusia ya, sampai mati kita harus tetap terus memperbaiki diri setiap hari. Iya. Right? Exactly. Harus dari segi apapun itu, Iya, bukan cuma kesehatan, semuanya. perilaku, Iya. kebiasaan hidup yang buruk-buruk itu harus ditinggalkan. And every day hopefully bisa become the best version of ourselves ya. Betul. Jadi the best version of Jelita Ramlan hopefully di 80 kilo nantinya ya. 80 kilo insya Allah. Amin. Insya Allah nantinya. Semoga. Satu untuk menutup, hanya sedikit saja intermezzo. Posisi apa dalam bercinta yang dulu tidak bisa Anda lakukan sekarang setelah waktu Anda 160 kilo bersama suami Anda ya. Yang sekarang Anda sudah bisa lakukan di berat badan 95 kilo. Woman on top. Wah. Wow banget gak sih? Kalau dulu kealang perut ya say, sekarang udah nggak ada perutnya say, jadi lebih fleksibel. Oh cocok loh. Kalau dulu apa? Lo di bawah mulu? Iya iyalah, gimana kalau kan nungging dogi paling mentok. Kalau sekarang kan udah gitu. Daddy song. Bangke.
Thank you ya, Bo. Sama-sama Cantik dong. selalu, sehat selalu. Itu yang paling penting. Iya, paling Karena penting. sehat yang adalah aim utamanya, Betul. cantik adalah bonusnya. Bonus, iya. Thank you teman-teman. Hopefully there's a good value yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Jelita Ramlan. Bukan Olah Ramlan. Bye guys.